Halo, sampai jumpa kembali dengan channel saya Mas Ide. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari sebuah ide untuk membuat video ke dalam channel kita ya. Yang saat ini teman-teman rasakan itu kan sulit ya, kita mencari sebuah ide-ide yang terstruktur, yang fokus ya. Misalnya kita membahas tentang memancing ya khusus memancing, kita membahas masak ya kita masak, bahas membuat kerajinan tangan yang membuat kerajinan tangan. Sementara ini kan di FB Pro, di TikTok maupun di YouTube itu kan masih banyak yang belum belum tertata dengan baik, belum terfokus dengan baik sehingga channelnya itu videonya itu campur aduk ya. Jadi saat ini saya akan memberikan sebuah pengalaman saya bagaimana supaya channel teman-teman itu dapat fokus membahas suatu eh, target tertentu ya, misalnya hiburan, edukasi atau bisnis ya. Kemarin saya sudah membahas tentang bagaimana cara membuat idenya yaitu dengan menggunakan rumus SPOK. Untuk mencari penontonnya itu kita mau mencari rumusnya itu dengan SPOK yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan pada saat ini saya akan membahas tentang keterangan ya, keterangan waktu, kemudian tempat dan musim. Ya, apabila teman-teman saat ini sedang uh, mengalami musim hujan, itu ide apa yang kira-kira sesuai untuk kita membuat sebuah konten ya. Kemarin saya mulai observasi yaitu tentang bagaimana cara membuat video relaksasi suara hujan ya. Relaksasi suara hujan ini ternyata juga sangat penting sekali ya, apalagi untuk orang-orang di luar negeri sana. Ini cukup dapat menghilangkan stres lah seperti itu. Kemudian suara jangkrik, relaksasi suara jangkrik juga itu juga boleh teman-teman rekam, tapi ini harus konsisten ya. Kalau suara jangkrik terus ya, mungkin teman-teman dapat konsisten di sini ya. Targetnya siapa? Targetnya itu biasanya malah yang seperti ini adalah orang luar negeri ya. Karena untuk menghilangkan kepenatan, menghilangkan stressing seperti itu. Kemudian relaksasi suara kodok juga ada juga ternyata teman-teman. Jadi nggak usah pusing-pusing. Teman-teman mencari ide itu apa yang ada di sekitar teman-teman. Dan saat ini saya berikan rumusnya yaitu tentang keterangan. Keterangannya adalah tempat, waktu, dan musim. Saat ini musim hujan. Kemudian apalagi teman-teman? Ya, di musim hujan itu kita bisa membuat apa? Bisa membuat uh, minuman yang hangat seperti itu. Kemudian relaksasi api, ya, suara api bisa seperti itu juga. Ini saya khususkan itu ya, biar tidak panjang lebar. Jadi apa yang saya harus lakukan ketika musim hujan? Ternyata ada beberapa yang ini sangat potensial juga ya. Ketika kita mau menjalaninya dengan konsistensi, justru targetnya ini biasanya sampai ke luar negeri ya teman-teman ya. Orang Amerika, orang Eropa itu sangat menyukai suara hujan, suara jangkrik, suara kodok seperti itu. Kemudian bagaimana cara membuat minuman yang hangat, bagaimana cara membuat makanan yang kira-kira sesuai dengan musim ini, musim hujan, yaitu yang panas-panas seperti itu ya, seperti sup, seperti bakso, soto, tapi dengan menggunakan resep yang berbeda. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman sudah menentukan targetnya, jenisnya seperti itu, teman-teman usahakan ini konsisten seperti itu. Misalnya relaksasi suara hujan ya terus relaksasi suara hujan. Tapi itu juga bisa dipadukan dengan relaksasi suara yang lain. Intinya adalah bahasanya relaksasi seperti itu. Kemudian di musim panas, apa yang harus saya lakukan di musim panas teman-teman? Ide apa yang kira-kira bisa sesuai untuk uh, membahas di musim panas ini? Musim panas ini dapat teman-teman itu bahas tentang bagaimana cara membuat energi dari matahari, bagaimana cara membuat minuman yang segar ya, bagaimana cara membuat tempat berteduh
yang teduh agar tidak kepanasan. Ya, seperti itu. Jadi panas ini juga sangat bagus sekali. Ternyata ada beberapa poin yang kita dapat ide dari musim ini, teman-teman. Terus kemudian di musim angin, kira-kira ide apa yang bisa kita buat untuk channel kita? Di musim angin ini biasanya orang kan suka bermain layangan, ya. Teman-teman boleh membahas tentang bagaimana cara membuat layangan kupu-kupu, membuat layangan burung, membuat layangan kapangan, ya, membuat layangan pesawat, orang-orangan, itu macam-macam. Tetapi harus diingat, itu tetap harus konsisten. Kalau misalnya membahas layang-layang, ya layang-layang. Ya, saat ini teman-teman boleh membuat sebuah konten itu layang-layang itu, tapi jangan langsung diupload ya. Nanti ketika pada saat musimnya itu boleh langsung upload. Jadi misalnya selama 6 bulan ini teman-teman harus kumpulkan ide-ide itu. Teman-teman boleh simpan ke memori, ya. Cara membuat layangan ini terus disimpan. Dan nanti pada saat musim layangan teman-teman boleh terus upload seperti itu. Ini harus konsisten. Terus kemudian cara membuat baling-baling, cara membuat pesawat helikopter dari kertas atau dari apa gitu ya, itu juga sesuai kan, karena pada saat ini adalah musim angin. Teman-teman itu banyak yang bermainan dengan seputar itu, dan ini tidak main-main ya. Yang menyukai membuat kerajinan seperti ini sebenarnya banyak sekali ya. Jadi ini sudah menemukan ide nih, mulai terbuka. Tetapi nanti masalah konsistensi nanti akan saya ajarkan ya. Kemudian masalah tempat, misalnya tempat teman-teman itu di daerah yang penuh dengan sampah ya, sampah seperti botol-botol itu bisa Anda teman-teman manfaatkan ya. Botol itu buat apa? Seperti Pepsi, seperti Coca-Cola, Aqua, Sprite ya. Kemudian seperti susu beruang, seperti itu ya. Itu teman-teman boleh bisa menjadi sebuah craft ya. Craft itu adalah kerajinan tangan. Cara membuat kereta api dari botol Pepsi itu, kemudian cara membuat motor-motoran, mobil-mobilan. Dan ini justru targetnya kalau teman-teman dapat bisa belajar dengan bahasa Inggris, itu targetnya malah luar negeri, dan CPM-nya itu iklannya sangat-sangat tinggi seperti itu. Jadi kuncinya teman-teman harus perhatikan area sekitar teman-teman, waktunya, musimnya, tempatnya. Manfaatkan itu. Di sekitar teman-teman itu banyak sekali ide yang bisa dikembangkan menjadi sebuah channel ya. Di dalam channel kita itu bisa berkembang dengan apa saja yang ada di sekitar kita. Yang penting kita pandai-pandai observasi, kita pandai-pandai menganalisis, kita harus konsisten, kita harus tekun, dan kita tetap fokus di situ. Sehingga channel kita akan mudah berkembang. Itulah. Jadi idenya mulai saya buka dengan menggunakan SPUK. Kemarin subjeknya, sekarang keterangannya, besok mungkin pekerjaannya apa. Nanti kita mulai buka apa yang dapat kita bedah dari pekerjaan mereka itu, apa yang bisa kita buatkan konten untuk mereka yang bekerja di sini, di laptop atau di segala macam, atau di daerah pertukangan atau kerajinan seperti itu. Dan itu nanti kan panjang lebar ya. Jadi saya akan satu-satu, saya akan mulai bedah supaya teman-teman itu mulai terbuka pikirannya. Mulai sekarang konten teman-teman harus difokuskan ya. Jangan sembarangan. Supaya teman-teman itu bisa gajian dari Google, dari Meta seperti itu. Oke guys, semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you next time.